seni berbicara public speaking. Oke, Mbak Iskamila ini nggak kelihatan ya, tapi saya berharap bisa memberikan jawaban. Mbak Iskamila, kira-kira hari ini mau belajar apa ya? Oke, nggak jawab ya, berarti. Oke, secara keseluruhan berarti mau belajar tentang public speaking. Public speaking itu apa? Public speaking tadi ada yang sedikit menjawab bahwa belajar cara atau seni berbicara di depan umum. Kenapa seni? Karena setiap orang itu punya karakter masing-masing. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk verbal dan non-verbal kepada orang lain. Tentunya. Ya, jadi kita belajar public speaking. Termasuk aspek dari public speaking apa? Salah satunya yaitu gugup, percaya diri, tidak menguasai panggung, gitu ya. Macam-macam aspeknya. Nah, kembali ke tadi bahwa apa atau gimana caranya supaya kita bisa tidak gugup. Gimana caranya merubah apa yang kita anggap itu benar, ya. Jadi pertama biasanya rubah mindset gitu. Kenapa kalau nggak dirubah mindsetnya, pikirannya nggak benar, kalau saya bilang nggak lempeng gitu ya. Seperti contoh bahwa public speaking itu punyanya orang-orang yang pintar ngomong. Public speaking itu punyanya orang-orang yang cenderung memang dia pintar. Orang pemalu itu atau orang introvert adalah orang yang tidak pintar public speaking. Ini jadi kalau saya bilang ini pemikiran-pemikiran yang kurang tepat. Kenapa? Karena cenderung negatif, gitu ya. Menganggap diri tidak mampu, menganggap diri tidak layak, gitu. Jadi tadi setiap orang punya cara masing-masing, setiap orang punya karakter masing-masing. Apakah seorang introvert itu tidak bisa public speaking-nya bagus? Apakah seorang pemalu itu seterusnya jadi pemalu dan tidak layak untuk bicara? Ayo, sekarang dilurusin dulu nih. Pertama, mindset-nya. Nah, mindset adalah bahwa siapapun itu pasti bisa. Kenapa bisa? Karena public speaking terkait dengan kemampuan atau skill. Nah, kalau bicara skill, kalau bicara skill, artinya bisa dilatih. Sebentar ya, ada sekilas info. Sebentar, saya tutup sebentar. Maaf ya, ada sedikit sekilas info dari anak saya. Oke, kembali tadi. Sampai di mana tadi saya bicara? Mindset-nya harus dirubah ya? Ya, oke, mindset-nya. Sorry ya. Jadi mindset-nya harus dirubah. Tadi, apakah seorang introvert akan selalu menjadi introvert gitu? Nah, kembali bahwa public speaking adalah bicara tentang kemampuan. Kalau bicara kemampuan, artinya bicara proses, praktek, dan berlatih. Karena skill, gitu ya. Jadi dari yang tidak bisa, kemudian jadi bisa. Contoh, saya mengibaratkan seorang speaker, gitu ya. Speaker itu adalah seperti berulang kali saya bilang seperti seorang atlet. Mau atlet basket, mau atlet lari, mau atlet apapun itu, gitu ya. Tapi analoginya paling mudah itu adalah seperti pemain sepak bola. Kebetulan juga kan kemarin habis Piala Dunia ya. Bahwa seorang pemain sepak bola itu
apakah tiba-tiba lahir brojol dari rahim seorang ibu itu bisa langsung jadi pemain sepak bola profesional? Ayo. Tidak. Tidak, ya kan? Tapi ada proses di mana seperti anak-anak gitu ya, anak yang lain bahwa dari bayi kemudian dia bisa berjalan, kemudian berlari. Nah, dalam proses berlari mungkin saja menemukan sebuah bola, kemudian dia belajar menendang, akhirnya dia ingin menjadi pemain sepak bola gitu. Siapapun bisa menendang sepak bola gitu kan, menendang bola gitu ya. Tetapi apakah semua orang bisa jadi pemain sepak bola yang hebat? Nah, ditentukan oleh apa? Salah satunya adalah niat, gitu ya, niatnya, terus cita-cita impiannya, kemudian prosesnya, proses berlatihnya sampai mahir. Jadi yang tadinya mungkin dia hanya bisa nendang bola 1 kali atau ya kadang-kadang jatuh, tapi dengan berlatih, dengan dilatih, kemudian dia menjadi yang mahir. Sama seperti public speaking. Jadi public speaking itu tidak semua orang bisa langsung mahir, ya. Apakah terus Mbak Dian kalau misalnya ada orang yang memang sudah pintar dalam proses dan pengalamannya, dia secara otomatis dia punya kemampuan public speaking yang baik gitu. Ya, memang ada sebagian orang yang seperti itu gitu ya. Dia punya kecerdasan verbal yang cukup baik. Tetapi apakah orang-orang yang lain tidak bisa? Bisa. Tadi skill, jadi kemampuan. Jadi putuskan dulu pikirannya positif dulu, atau kalau saya bilang mindset speakernya baik. Jadi saya bisa menjadi speaker yang baik dengan saya berlatih dan berproses. Gitu. Jadi tidak ada kata-kata pemalu, karena ini pengalaman saya punya peserta, saya sampai sekarang alumni alhamdulillah sudah banyak. Dan mereka yang tadinya notabene mereka juga pemalu, yang tadinya mereka juga notabene mereka tidak berani untuk bicara di depan umum, sekarang sudah berani. Artinya apa? Itu bisa dilatih. Nah, yang kedua, setelah merubah mindset, itu kuatkan kembali kepada niat nih. Saya tanya kembali. Niatnya apa nih belajar public speaking? Ayo, saya tanya. Belajar public speaking untuk apa? Melatih mental, melatih keberanian. Melatih mental, melatih keberanian. Goals-nya apa? Melatih mental, melatih keberanian, apa tujuannya? Tujuannya pingin jadi trainer. Tujuannya jadi trainer. Oke. Sekarang di garis bawahi tujuannya jadi trainer. Oke, yang lain. Mbak Rusmi. Berani bicara di depan. Berani bicara di depan umum. Tujuannya apa? Next mau ngapain? Mau jadi apa? Apa ya? Mbak Dian, saya cuma pengen bisa bicara aja di depan umum. Belum tahu lagi ya. Kan orang belajar, ketertarikan untuk belajar itu pasti, kenapa saya arahkan ada tujuan, ini yang nanti akan memperkuat niat sebenarnya. Oke. Ya, kenapa? Gitu ya. Nah, ini mau jadi apa nih? Apakah sekedar ibu rumah tangga, tetapi tadi ibu rumah tangga yang bisa berbagi manfaat gitu kan, dengan kemampuan dan keahliannya di bidang masing-masing. Misal seperti itu. Karena banyak sekali ibu rumah tangga tuh yang luar biasa menurut saya. Aktif di PKK, aktif di UMKM, dan mereka luar biasanya juga punya punya bukan kedudukan ya kalau di lembaga apa, memang punya keahlian di situ dan itu diakui. Nih Mbak Rusmi, kenapa sekali lagi saya tanya tujuannya mau ngapain itu harus jelas. Ya, ini yang nanti akan mempermudah proses belajar di public speaking. Oke, ya. Itu dulu tentukan di situ. Kemudian Mbak Nihal, saya beralih ke Mbak Nihal. Mbak Nihal, apa nih? Mau belajar public speaking, niatnya untuk apa? Jadi saya kan
TikTok affiliate, tapi belum pernah live. Saya tuh masih gimana ya, rasanya tuh masih kayak takut gitu. Kadang kalau misal ada komentar apa, kita jawabnya gimana gitu. Kadang masih ya takutnya gitu. Jadi saya tuh pengen belajar public speaking dulu biar nanti pas live tuh jadi bisa menguasai live kita sendiri gitu loh, Bu. Iya, oke. Malah saya nggak aktif di TikTok kalau saya. Ya, Nanti nggak bisa apa-apa. belajar ya. Ya. Oke, Mbak Sri, saya tanya lagi tadi, walaupun sudah sedikit saya tahu gitu ya, tapi untuk memperjelas lagi, untuk apa niatnya belajar public speaking? Yang pertama tadi kan ingin mengetahui anu nih tadi ya permasalahan saya tadi ya. Kenapa gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai tercerahkan. Jadi sekarang tujuannya nanti kalau umpamanya ke depannya kalau seumpamanya saya tidak gugup lagi, tidak maksudnya percaya diri ya, bisa menguasai audiens, maka kalau umpamanya pas ada kesempatan jadi MC, jadi apa, maka siap gitu. Sip. Jadi siap tampil ke depan walaupun maksudnya siap tampil ke depan setiap ada kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Oke. Artinya bisa berbagi manfaat, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Oke. Iya. Mbak Silvi. Ya Allah, Mbak Silvi, gimana kabarnya Mbak Silvi? Ya, telat Mas. Baru nyampe. Kemarin saya lihat statusnya jalan-jalan kemana itu? Enggak sih, jemput anak. Jadi ya, kayak ke gunung-gunung lah kemarin. ya ada tempat wisata tuh di daerah Solo. Ada view-nya Danau Singkara gitu. Oh, Masya Allah, next lah ya. Semoga saya diberikan usia yang cukup, kesehatan yang luar biasa, rezeki yang luar biasa. Saya bisa kemana-mana tuh, teman-teman dari mana-mana. Oke, kembali kepada niat tadi. Rata-rata kalau saya ambil kesimpulan bahwa teman-teman ingin menjadi yang jauh lebih baik. Artinya tadi ya, ingin menjadi mempunyai prestasi masing-masing di bidang masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman ada yang mau jauh lebih baik, bermanfaat. Nah, ini yang nanti dibesarkan, dikembalikan niatnya. Mau ngapain belajar public speaking? Kalau niatnya atau tujuannya besar, artinya tujuannya itu jelas, gitu ya. Ini akan memperkuat niat. Contoh tadi, misal salah satu ingin jadi trainer. Dulu saya belajar public speaking, salah satunya alasannya niat saya ingin jadi trainer. Walaupun saya sudah jadi trainer. Tetapi saya begini, saya mengevaluasi diri saya, waktu itu kok saya belum asik ya, gitu. Kok saya belum asik jadi seorang trainer. Basic saya dari psikologi, kemudian saya banyak ketemu dengan klien, kebetulan saya seorang konsultan HR, kebetulan juga saya juga di pengelolaan sumber daya manusia yang setiap hari tentunya saya bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Tapi saya melihat nih, evaluasi ke diri saya, kok saya nggak asik ya kalau ngomong gitu. Kok kayaknya saya membosankan. Nah, pada saat itulah saya ingin memperbaiki diri saya berniat, ya tujuan saya tadi, selain sebagai trainer, nah trainer salah satunya kualifikasinya adalah bisa atau mempunyai komunikasi yang baik. Gitu ya. Gimana caranya? Ya saya harus belajar. Gitu. Kalau dulu tidak seperti sekarang, yang belajarnya bisa lewat YouTube, bisa aksesnya banyak. Kalau dulu saya harus buka buku, gitu ya. Untuk belajar public speaking tidak semudah sekarang. Nah, itu yang membuat akhirnya niat saya, karena saya ingin jadi trainer, saya menguatkan niat saya ingin jadi trainer. Artinya saya berproses menjadi trainer dengan belajar public speaking. Itu yang kedua. Jadi pertama, luruskan pemikirannya menjadi positif, kemudian atau mindset yang benar. Kemudian kedua, niatnya dikembalikan pada niat masing-masing, tujuannya apa. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga tuh kok saya agak lupa, sebentar, gitu ya.
Yang ketiga itu selain niat, yaitu saya blocking nih ya. Jadi pembicara juga suka blocking ya. Enggak selalu, tapi ini saya blocking. Jadi Tindakan, kenapa? tindakan yang ketiga. Bukan tindakan. Jadi memang Mindset bukan Mbak? bukan. Yang pertama mindset, Bukan. kedua niat, kemudian ketiga sebentar ya, kok saya lupa. Kita skip dulu ya. Yang ketiga ya. Nanti sambil ngomong, nanti saya ingat. Saya catatan saya di bawah. Nah ini juga suka ada lupanya gitu ya. Nah sikap public speaker yang baik adalah jujur. Salah satunya harus jujur. Kalau kita lupa, ya lupa gitu ya. Nah nanti saya akan memberikan jawabannya. Tapi saya penasaran ya kalau lupa ya, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Apa gimana? Siapa yang tadi mau jawab? Ada yang mau jawab tadi, Mbak Silvi? Enggak, saya kira tadi mindset yang ketiga. Ternyata Enggak, enggak. yang pertama mindset, niat, terus tekad. Niat, tekad yang kuat. Masya Allah, kok lupa ya. Tekad yang kuat. Jadi kalau tekadnya nggak kuat, kenapa harus tekadnya kuat? Jadi niat, kemudian tekadnya. Karena begini, teman-teman. Layaknya orang belajar, ada nggak sisi tantangan? Gitu. Ada nggak sisi, oh ini lagi mau belajar, contoh ya, saya belajar public speaking, contohnya adalah saya ingin jadi MC saja, ya, kita coba nih, ada kesempatan untuk jadi MC, PD-nya sudah ada, gitu kan, ya, sudah siapin konsepnya, ternyata, gitu ya, ekspektasi kita di kenyataannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya contohnya adalah audiensnya kok gitu ya garing, saya yang garing atau audiensnya yang garing gitu ya. Akhirnya pada saat kejadian itu, kalau tekad tidak kuat itu mutung-mutung, kalau ke orang Jawa tuh bilang mutung gitu ya. Udah nggak mau lagi, takut besok nanti dapat audiensnya begitu lagi gitu. Padahal belum tentu kejadian atau kesempatan yang lain akan seperti itu. Nah, jadi tekadnya harus kuat nih. Mau ngapain nih? Selain niat, tekad harus kuat. Kenapa ya tadi? Karena nanti akan ada percikan-percikan gitu ya, percikan-percikan tantangan-tantangan tadi. Oke, 3 itu ya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Saya tadi agak lupa. Mohon maaf. Ada pertanyaan dari 3 hal ini? Ini yang biasanya memang saya sampaikan ke peserta atau ke teman-teman yang memang mau belajar public speaking yang notabene pasti punya alasan atau masalah tentang gugur, masalah tentang percaya diri. Ya, jadi ini 3 hal yang memang harus dikuatkan. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum saya lanjut? Lanjut Mbak Dian. Saya boleh minum dulu ya. Mbak Dian, Yep. berarti antara niat dan tekad itu satu yang berbeda ya? Kalau Beda. niatnya Tekad itu prosesnya. sekedar niat gitu kali ya? Niat itu kan masih niat, kalau tekad itu sudah ada prosesnya. Kalau tekad itu sama dengan tindakan kan ya? Iya, itu tadi tindakan ada perlakuannya. Gitu. Kalau tekad itu sudah ada perlakuan. Kalau niat masih kalau orang bilang masih di hati gitu ya. Masih di hati, masih di dalam diri. Tapi kalau sudah tekad itu memang sudah ada tindakan, ada action. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Tadi karena dari pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya lebih suka ada pertanyaan terus saya jawab gitu. Mbak Sri, gimana Mbak Sri? Mbak Nihal gimana? Nggak ada. Saya juga sering menemukan begini, teman-teman, bahwa
kecenderungannya gitu ya, Mbak, saya tuh udah ada di sini nih, udah banyak nih yang mau diomongin di sini gitu ya, gitu. Bingung tapi gimana cara, tadi kata Mbak Pus, gimana cara ngawalin keluarin dari sini. Banyak Mbak di sini nih, saya sebenarnya teorinya udah ngelontok Mbak. Tapi kalau buat ngomong di depan, wah langsung gemeteran. Ngelihat orang di depan kita gitu ya, jangankan di depan umum, face to face aja saya langsung deredek. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak nih di sini nih gitu ya. Banyaknya di sini. Oh iya, Mbak Sri, kenapa Mbak Sri ada mau raise hand tadi ya? Siapa yang pernah oh oke ya. Siapa yang pernah merasakan seperti itu? Atau mungkin ada di sekitar kita yang seperti itu? Kayaknya nih banyak sebenarnya yang mau diceritain. Tapi kok pada saat di depan atau ngomong sama orang, oh kayaknya cuma segitu aja. Habis selesai, aduh harusnya tadi saya ngomong yang ini nih, gitu kan. Harusnya saya ngomong yang ini. Kok tadi nggak kesampean? Nah, siapa tuh yang suka kayak gitu? Prinsipnya gini ya teman-teman, seorang pembicara adalah, kalau kita bicara siapapun itu, baik itu pembicara secara online, baik pembicara secara offline, ya baik itu trainer, baik itu guru, baik apapun itu gitu ya, kalau kita jadi pembicara atau speaker, kita jadi pusat perhatian nggak? Iya. Iya. Kita ditunggu nggak sebenarnya? Ya, Mbak. Ditunggu itu dalam arti begini. Sebenarnya pada saat kita memutuskan untuk ada di hadapan orang, menyampaikan sesuatu, gitu ya, baik itu MC macam-macam lah, profesi apapun, gitu. Sebenarnya kan kita jadi pusat perhatian, iya enggak? Kita siap sebenarnya, harusnya kita siap bahwa kita akan menjadi perhatian orang. Tadi Mbak Nihal di TikTok, tapi kok saya masih takut ya? Padahal pengen, sudah memutuskan jadi TikToker gitu ya, TikToker atau ya, atau selebgram atau YouTuber gitu kan. Padahal memutuskan untuk itu gitu. Artinya pada saat memutuskan untuk menjadi YouTuber, TikToker, YouTube apa yang di selebgram gitu. Artinya sudah memahami bahwa kita akan jadi pusat perhatian. Kira-kira kenapa sih gitu? Pada saat sebenarnya memutuskan untuk diperhatikan orang, ternyata pada saat diperhatikan orang malah kita gugup. Malah nggak percaya diri. Nah, jadi kontradiktif ya. Saya pengen kok jadi trainer, gitu. Saya pengen jadi trainer. Tapi kok pada saat saya ngasih materi, kok saya gugup ya? Artinya apa? Artinya pada saat kita menjadi speaker itu harus ada yang dipersiapkan. Tidak sekedar ngomong asal ngomong. Ya enggak? Banyak trainer-trainer, banyak pembicara banyak, tapi pada saat, mohon maaf ya, inilah menjadi keprihatinan saya juga gitu ya, apabila saya menemukan beberapa speaker-speaker yang notabene gitu ya, public speaking-nya kurang bagus. Gitu, karena sangat membosankan, sangat tidak memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi saya gitu. Kadang saya mengikuti training, saya mengikuti workshop gitu ya. Keinginan kita kan kita mendapatkan sesuatu ilmu, baik ilmu pasti tidak hanya ilmu tetapi experience-nya gitu, pengalaman. Nah, pengalaman ini aspeknya juga termasuk bagaimana si trainer atau si pembicaranya memberikan pesan-pesan secara powerful, meaningful gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang menurut saya harus menjadi titik berat saya gitu ya. Oke, kembali ke tadi. Kembali ke tadi ya, bahwa apa sih gitu ya? Kenapa kita
ingin sebentar Mbak, ya. Nah, tadi sampai di mana tuh? Saya blocking lagi ngeliat di depan. Sampai di mana Mbak? Ayo. Kembali ke awal. Kembali ke awalnya kemana tuh? Ayo, kemana? Mbak Ade, tadi saya ngomong apa Mbak Ade? Apa ya, kena blocking ya, Bu? Mbak Dia. Iya. Nih, oke. Jadi pembicara nih kayak begini. Hati-hati ya. Jadi kalau saya blocking, energinya juga nyampe ke peserta. Gitu. Oke, tadi ya. Jadi kalau misalnya saya ketemu seorang trainer gitu ya, terus ternyata di luar ekspektasi saya. Nah, yang jadi titik persoalan adalah yang harus difahami bahwa seorang pembicara itu adalah center. Setiap kali saya sampaikan bahwa seorang pembicara adalah center, pusat perhatian. Kalau bicara dia pemateri, artinya dia adalah sumber ilmu yang ditunggu-tunggu oleh audiensnya. Kalau dia seorang host atau dia seorang MC, artinya dia adalah pusat perhatian audiens untuk diarahkan pada acara tersebut. Gitu. Jadi memang harus dipahami bahwa seorang pembicara atau speaker itu jadi pusat perhatian nih. Kita nih pusat perhatian loh. Gitu. Saya lagi diliatin sama teman-teman semua. Membosankan atau tidak itu adalah bagaimana kembali kepada diri saya gitu. Saya memiliki kemampuan public speaking yang baik atau tidak. Itu ya. Jadi memang itu ya Mbak Nihal, bahwa pahami dulu bahwa kita pasti kalau kita jadi TikToker, YouTuber, kita pasti udah jadi pusat perhatian nih. Karena tujuannya sebenarnya tanpa disadari itu. Jadi speaker yang baik apa tujuannya? Didengar dan dilihat orang lain itu mengasyikkan kan gitu, tidak membosankan. Iya. Ya kan? Difahami apa yang disampaikan. Ya enggak? Nah, Iya, betul. kembali, kenapa tidak percaya diri? Karena tidak memahami apa saja sih yang harus dipersiapkan sebagai seorang pembicara. Pengennya ngomong, gitu. Pengennya ngomong. Tapi pada saat mau ngomong, sudah ada waktunya, sudah diberikan kesempatan, ternyata buyar. Saking banyaknya yang mau diomongin. Biasakan pertama bikin konsep. Kenapa? Karena apa yang di kepala kita karena terlalu banyak, gitu ya, terlalu banyak apa yang kita mau sampaikan, kita terkadang lost kalau tidak bikin konsep. Mbak Nihal, ya. Salah satu yang membuat orang gugup adalah atau tidak percaya diri tidak membuat konsep sebelum bicara. Kayak tadi saya, karena pertanyaan tadi mengalir, gitu ya, catatan saya di bawah. Saya setiap mau ngomong, walaupun itu sudah sering, selalu saya bikin konsep apa yang saya mau sampaikan. Walaupun itu simple, bikin mapping. Ya, jadi teman-teman kalau di workshop itu saya mengajarkan teman-teman membuat fondasi yang baik dalam public speaking, membuat konsep yang benar. Gitu, ya. Jadi biasakan bikin konsep. Apa yang mau kita bicarakan? Oke, hari ini saya mau bicara tentang, misal saya mau bicara tentang keadaan sekitar rumah saya. Apa aja nih? Gitu kan? Oke, kalau kita mau bicara tentang sekitar rumah saya, apa yang mau saya bahas? Jadi nggak ngelantur nih sampai ke luar komplek gitu, misalnya. Ya, di luar komplek ada supermarket misalnya. Jadi batasi dulu dengan bikin konsep. Mbak Dian, aspek public speaking banyak sekali. Ya kan, bicara tentang gugup, bicara tentang konsep, bicara tentang dasar fondasi dasar public speaking, bicara tentang 3V, visual, verbal, vokal, itu banyak sekali. Tapi apakah dalam satu kesempatan saya akan memberikan semuanya? Ya.
tentukan temanya, kemudian bikin konsep. Apa nih hari ini? Bu Rusmi, misalnya Mbak Rusmi, hari ini mau ngajar. Tentunya ngajar kan pasti, oh ya sudah punya perencanaan. Saya mau ngajar bahasa Indonesia. Misalnya, bahasa Indonesia partnya yang mana nih bagiannya? Oke, saya mau ngajarin misal bacaan ini Budi. Misal. Artinya pada saat hari itu, ya kan, pada hari H-nya bicaranya tentang ini Budi, nggak akan bicara ini Dian gitu. Paham sampai di sini? Ya. Jadi bikin konsep, biasakan bikin konsep. Gimana Mbak caranya tuangkan dalam tulisan? Kenapa? Karena kita juga punya sifat yang manusiawi sekali, yaitu lupa. Kayak tadi saya. Lupa. Makanya ditulis. Bikin konsep. Karena ini salah satu yang menjadi dasar kenapa orang gugup di depan umum untuk bicara. Los aja gitu ya. Los artinya apa? Ya wes ngomong aja gitu. Asal ngomong. Tanpa dibikin konsepnya. Jadi teman-teman, saya memberikan satu rahasia gitu. Seorang speaker sampai sekarang, seorang speaker hebat itu tetap bikin konsep. Setidaknya dia bikin poin-poin atau mapping konsep yang ada di kepalanya untuk disampaikan pada hari itu. Oke, itu yang pertama, konsep. Kedua, saya nggak nulis, saya nggak pakai slide, jadi teman-teman yang nyatet sendiri ya. Gitu. Yang kedua, selain harus bikin konsep, teman-teman kuasai nih audiensnya siapa, latar belakangnya apa. Jadi kuasai audiensnya. Biasanya yang bikin kita gugup itu adalah kita tidak tahu audiensnya. Yang pertama, bisa jadi juga karena audiensnya kita tahu orang-orang hebat, kita sudah mikir bahwa mereka lebih hebat dari kita. Udah tahu tuh. Jadi kuasai audiensnya nih. Kuasai itu artinya gini, kita tahu. Contoh pendidikannya, latar belakang pendidikannya, jabatannya, latar belakang budayanya. Makanya saya kalau ke daerah-daerah, terus terang gitu ya, yang saya tidak bisa bahasa daerahnya, saya di awal sudah menyampaikan bahwa saya tidak bisa bahasa daerah tersebut. Jadi bukan karena sombong, bukan karena tidak ingin belajar, tetapi saya mohon maaf, saya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi memang itu harus disampaikan. Supaya apa? Supaya connect ya antara pemateri dengan audiens. Gitu. Jadi memang harus dipahami. Sama nggak kira-kira kita bicara di depan ibu-ibu muda dengan ibu-ibu dewasa. Ibu-ibu muda tuh misalnya baru punya anak satu, yang anaknya masih TK gitu ya, masih SD gitu, dengan ibu-ibu yang notabene sudah punya cucu. Sama nggak kira-kira cara penyampaiannya? Beda, Mbak Dian. Beda. Sama kayak Mbak Rusmi tadi. Ke anak-anak tentunya sudah menjadi keseharian, makanya tidak gugup, makanya tidak merasa canggung. Tapi pada saat di posisi yang lain, di audiens yang lain, yang tidak biasa atau artinya tidak setiap hari intens, itu ada perasaan gugup. Tapi kalau setiap hari jadi pembina, saya yakin pasti nggak gugup. Gitu. Oke? Jadi kuasai atau sadari audiensnya. Nah, kalau online nih ya, online yang sering saya temukan adalah mindsetnya begini nih, Mbak Nihal ya, bahwa oh kalau online itu enak. Enaknya kenapa nggak dilihat, nggak ketemu langsung?
Ya, di satu sisi itu oke. Ya, di satu sisi oke. Tapi jangan lupa, karena saking keasikannya tidak dilihat, kameranya nggak diperhatikan. Ya, kalau kita eye contact kita langsung offline, itu adalah face to face, kita bisa langsung lihat eye contact kepada audiens. Tapi kalau online, mata audiens itu diwakili oleh apa? Merah. Kamera. Jadi jangan lupakan bahwa kita tetap menjadi pusat perhatian. Makanya kalau di workshop online gitu ya, di workshop online itu saya selalu mengajarkan bahwa ayo tetap gitu. Kalian tetap punya audiens yang juga harus dihargai, harus dirangkul, harus dimanusiawikan gitu. Lah kalau seorang TikTok, YouTuber ngomong seakan-akan nggak ada kamera, nggak asik kan? Hai-hainya kemana? Ya, jadi harus memanusiawikan kamera kalau online. Kenapa saya ingin on cam? Ya karena itu. Karena saya melihat kamera langsung, makanya eye contact saya tetap jalan kan. Nah, pada saat eye contact jalan, kita mengadakan interaksi dengan audiens. Oke? Sampai di sini dapat sesuatu? Dapat sesuatu ya? Kok diem sih? Ntar kalau diem, saya bingung lagi nanti. Jangan sampai bingung ya. Ya, itu. Jadi kenali audiensnya, baik online maupun offline. Itu. Nah, setelah audiens apa? Kuasai panggungnya. Nah, seorang TikToker gitu ya, atau YouTuber, atau selebgram, dia sudah tahu tuh panggungnya di mana. Gitu. Oh, panggung saya di online, artinya saya bebas berekspresi, kan gitu. Beda dengan offline gitu. Artinya kalau menguasai panggung itu memang situasi, bukan sekedar panggung kita bicara di panggung ya, tetapi lingkungan kita harus kuasai. Gitu. Jadi memang ini seperti apa ya, nanti ruangannya seperti apa, atau misal kan kalau di online itu juga macam-macam ya, ada podcast modelnya gitu ya, ada yang review tempat, review makanan. Nah, itu yang saya bilang panggung. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya, Bu Den, saya izin tanya ya. Ya, siapa Kalau tuh? pertanyaannya Oh, iya. itu di luar pengetahuan kita itu gimana, Bu Den, cara Gimana? menjawab? Gimana Kalau maksudnya? pertanyaannya itu di luar pengetahuan kita gitu, misalkan. Contohnya seperti apa? Misalkan nanya yang sampai ke akar-akarnya yang kita mungkin nggak tahu. Ya, kita smart aja jawabnya. Jadi katakan begini, pemilihan kata ya. Kalau di public speaking juga harus ada pemilihan kata. Atau Kak, wow ini ada pertanyaan. Jadi jangan kelihatan kita ini juga dilatih. Wow, ada pertanyaan yang luar biasa. Jadi hargai dulu yang bertanya. Ya, jangan ekspresi, aduh kok pertanyaannya susah ya. Coba enakan mana? Aduh, pertanyaan kok susah ya. Aduh, saya jawab apa? Misal gitu ya. Dengan wow, luar biasa ada pertanyaan, saya dapat pertanyaan yang luar biasa nih gitu. Wow, tapi tentunya saya belum punya ilmunya kebetulan nih. Gitu. Jadi jujur saja gitu. Lain kali dengan di kesempatan yang lain saya akan jawab, tapi kali ini jadi rahasia saya dulu ya gitu. Ya. Jadi memang kita harus memang pengolahan ya. Jadi pilih kata-kata yang tidak menyinggung audiens. Karena kalau di online itu kan netizen itu kan sangat luar biasa ya. Pertanyaannya juga saya memaklumi, tapi jangan bikin konflik. Kita harus pintar pemilihan kata-kata. Jadi kalau misalnya memang kita misalnya sampaikan tentang public speaking. Public speaking oke, dari 0 sampai 10 ilmu pengetahuan kita tentang public speaking baru 5.
tapi pertanyaannya sudah sampai ke 10. Misal kita ilmu kita masih SMP lah ya. Nah, yang nanya sebenarnya dia menguji kita gitu. Belum tentu ya semua pertanyaan karena si audiensnya itu karena tidak tahu. Bisa jadi dia menguji kita. Nah, pada saat kita diuji, katakanlah kita diuji dengan pertanyaan yang sudah kuliahan, sedangkan ilmu kita masih SMP, kita jujur. Gitu. Jujur saja, tapi bukan, aduh kok susah amat sih jawabannya, apa pertanyaannya gitu. Oh, luar biasa nih saya dapat pertanyaan yang kali ini mungkin saya belum bisa jawab. Gitu. Nanti saya belajar lagi ya, gitu. Jadi jangan malu untuk mengatakan hal yang jujur. Mbak Dian, terus gimana kalau misalnya saya tambah dibully ya gitu sama netizen dengan saya tidak bisa menjawab? Nggak usah diperhatikan. Jadi pembicara itu harus fokus pada hal-hal yang positif atau yang fokus pada kita. Jadi harus pandai memilah dan memilih. Ya. Jadi kalau kita sebagai pemateri atau speaker itu harus bisa memilah dan memilih mana yang menjadi fokus kita. Contoh kalau di online, banyak sekali orang yang positif. Tidak jarang juga yang negatif. Mana yang kita mau jadi pusat perhatian kita? Pilihan tidak? Ya. Gitu ya. Sama offline juga begitu. Dalam satu seminar atau workshop gitu, kalau kita berinteraksi langsung, kita akan merasakan mana yang orang fokus pada kita, mana yang tidak. Caranya dari mana? Dari kontak mata. Dari kontak mata kita akan tahu orang itu fokus atau tidak ke kita. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak memperhatikan kita? Fokus pada yang fokus dulu kepada kita, kemudian kita alihkan ke beliaunya dengan trik-trik tertentu yang tidak fokus. Nah, itu belajar nanti secara offline. Oke? Oke, Bu, terima kasih. Yes. Ada lagi pertanyaan? Jangan pertanyaan deh, pengalaman deh, cerita. Ayo sekarang saya yang mau dengar. Kalau nggak ada yang mau cerita, saya dulu yang cerita ya. Dari tadi cerita kayaknya nggak habis ya. Nah, kenapa sih judulnya kuasai public speaking, jadilah berbeda? Teman-teman gini ya, saya punya banyak pengalaman. Banyak pengalaman, kenapa saya angkat ini? Karena orang-orang yang mungkin teman-teman sadar, mungkin juga kadang tidak sadar, bahwa orang yang punya kemampuan public speaking yang baik, itu dia lebih menonjol. Iya enggak? Iya enggak? Saya tanya. Atau saya saja yang merasakan gitu? Iya, betul. Ya, betul. Iya. Jadi contoh gitu, contoh dalam perusahaan saja, apabila seseorang tersebut yang bersangkutan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia pasti lebih menonjol dibanding yang lain. Pasti juga lebih sering diberikan kesempatan. Iya enggak? Sama tuh kayak Iya. tadi Mbak Rusmi. Nggak sadar gitu kalau beliau, saya menyebutkan, saya yakin beliau punya kemampuan yang lebih dibanding yang lain, makanya ditunjuk. Gitu. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik atau komunikasi yang baik itu menonjol dan dia terlihat eksklusif atau punya harga. Mbak Dian, Ya, orang yang menggunakan kosakata yang baik ataupun public speaking yang baik itu, apakah ada kaitannya dengan orang yang dominan otak kiri atau otak kanan gitu? belum ada penelitiannya sih ya. Saya belum tahu kalau sampai ke penelitiannya. Cuman gini, pemilihan kata-kata itu juga tergantung pada wawasan. Ya. Jadi kosakata yang banyak itu tergantung pada wawasan dan keilmuan. Artinya sampai di mana nih kita? Nah, saya punya kosakata yang banyak. Pertama, karena saya suka membaca.
Kedua, karena saya berinteraksi dan belajar terus ketemu orang. Jadi pemilihan kata saya banyak. Gitu. Jadi kalau mau banyak pemilihan kata, memang ya itu tadi lewat explore, belajar, baca, ketemu orang, nanti banyak pilihan. Jadi saya tidak belum sampai sekarang ini memikirkan apakah itu ada karena otak kanan, otak kiri gitu ya. Enggak, belum sampai ke sana Mbak adik saya. Gitu. Tapi yang saya alami bahwa itu bisa dipelajari, itu bisa berproses gitu. Contoh, sekarang tadi kayak Mbak Niha, misal contoh ada orang yang bertanya gitu, bisa jadi pilihan kata-kata saya kurang lembut gitu ya, bisa jadi oh gitu kan, oh iya, nah karena situasi tertentu gitu, oh iya ya, aduh pertanyaannya kok susah gitu. Tapi kalau dipilih lagi dari pengalaman kita paham bahwa seorang netizen itu macam-macam dan saya tidak mau berkonflik gitu. Lebih baik pilih kata-kata yang lebih kelihatan cerdas dan enak didengar. Jadi tergantung wawasan, latar belakang, pendidikan, bagaimana berproses belajarnya, gitu ya. Kalau ada artikelnya boleh tuh Mbak, kalau otak kanan otak kiri. Karena kan itu lebih ke area psikolog psikologi gitu ya. Iya gini, kan gini, kalau kita bicara tentang IQ ya, salah satu aspek IQ itu kan verbal, ya kan, kemampuan verbalnya. Tetapi bukan saya meninggalkan itu gitu ya. Jadi apakah orang yang IQ tinggi akan selalu dia punya kecerdasan verbal yang baik? Ya, notabene umumnya seperti itu, tapi tidak selalu. Nah, sekarang kan berkembang, kecerdasan itu bukan bicara tentang IQ, tapi kecerdasan ada beberapa aspek. Ya, kecerdasan interpersonal, verbal, kinestetis, macam-macam gitu. Nah, kalau orang yang sudah punya kecerdasan itu, alhamdulillah artinya kalau kita punya dasar, dia sudah punya dasar. Oke, ini ya. Jadi kalau orang yang misalnya tiba-tiba kelihatan dia belajar sendiri aja dia bisa. Oke, kalau ditelusuri lagi ternyata dia punya kecerdasan verbal. Artinya mungkin dibanding orang yang biasa-biasa saja atau rata-rata, dia punya kecepatan untuk menangkap, kecepatan untuk belajar verbal itu lebih cepat dibanding yang lain. Tetapi apakah yang rata-rata dan undernya itu tidak bisa? Bisa, dengan apa? Stimulus yang benar, belajar yang benar gitu. Jadi orang yang kecerdasannya belum di situ, bukan berarti dia akan stuck di situ. Gitu. Jadi kalau saya ngisi parenting selalu saya bilang gitu, kalau bicara tentang kecerdasan, bisa dia masih rata-rata atau under, itu tergantung pada stimulus yang diberikan, proses belajarnya lagi. Jangan disamakan gitu, jangan disamakan dengan orang-orang yang memang punya kecerdasan di situ, kecepatannya pasti berbeda. Tetapi apakah bisa pintar? Bisa. Skillnya bisa naik, bisa dilatih. Contoh spiritual, ya intelligence, gitu kan. Salah satu aspek kecerdasan adalah spiritual. Apakah orang tiba-tiba spiritualnya baik? Kan enggak, ada proses belajarnya, gitu, ya. Jadi di situ penekanannya. Jadi skill spiritual, kecerdasan spiritual, gitu, itu kan semua dilatih. Tidak serta-merta lewat belajar, lewat latihan, lewat ibaratnya mengaplikasikan, memahami, kemudian mengaplikasikan, itu baru. Ya, jadi di situ. Kalau saya lebih cenderung ke situ. Oke, ada pertanyaan atau tadi saya mau cerita kok jadi ke skip ya. Ya, tadi ya. Jadi kenapa saya ambil judul ini ya karena tadi punya alasan beberapa saya menemukan banyak kasus gitu. Bahwa orang ini sudah pintar, orang ini juga jenius menurut saya, tetapi kelihatan terpendam gitu ya, atau tidak terlihat unggul karena tadi tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Ditanya gitu ya.
Terus saya punya staff begitu, pinter gitu. Kalau secara teknis oke, tapi pada saat saya minta untuk dia berbicara dan presentasi, itu sungguh luar biasa mengecewakan saya gitu. Nah, ini yang melandasi gitu ya, melandasi saya bikin judul seperti ini. Jadi teman-teman, orang-orang yang punya kemampuan public speaking yang baik, biasanya memiliki kesempatan yang lebih luas. Iya enggak? Contoh saya, dulu saya mungkin hanya seorang yang, ya kalau bisa dibilang mungkin ya, kalau di kantor ya gitu-gitu aja tuh maksudnya oke, kalau misalnya secara karir ya itu aja, tapi karena saya punya kemampuan public speaking yang baik, saya bisa jadi trainer, saya bisa jadi konsultan HR, sekarang saya juga bisa di hal-hal yang lain gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi teman-teman, walaupun ibu rumah tangga pada saat punya kemampuan public speaking yang baik, biasanya kesempatannya akan lebih luas. Pertama, setidaknya jadi MC di rapat PKK, jadi MC atau jadi MC di acara Agustusan. Mungkin enggak dari acara PKK, acara 17 Agustusan bisa dipanggil di kelurahan, jadi MC kelurahan. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Dian Rizky dulu cuma jadi trainer di in-house training. Ya, di in-house training di perusahaan-perusahaan. Jadi konsultan HR di perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah sekarang saya bisa ke berbagai macam kota. Saya ngisi training public speaking, saya ngisi parenting, artinya kesempatan saya menjadi lebih luas. Saya banyak ketemu orang, saya juga sekarang menjadi praktisi. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dan kesempatan itu secara tidak langsung terbuka. Teman-teman sekarang yang ada di sini mungkin ada alumni workshop public speaking mastery Coach Dian, juga begitu. Punya kesempatan-kesempatan yang tadinya mungkin tidak terfikir, tetapi tidak terfikir. Sekarang sudah ada yang jadi MC profesional, sudah ada yang jadi YouTuber, sudah jadi trainer yang jauh lebih baik sekarang, yang mungkin dulunya hanya trainer beberapa di kotanya saja, tapi juga sudah jadi di mana-mana sekarang bicaranya. Jadi ada kesempatan yang lebih terbuka. Itu ya. Kedua, biasanya orang yang punya kemampuan public speaking yang baik, dia bisa memecahkan persoalan dengan cepat. Atau lebih cepat dari yang lain. Kenapa? Ya, kalau orang nggak punya kemampuan, nggak bisa ngomong lah katakan gitu ya, tidak bisa komunikasi, kemudian lebih banyak ngapain? Ayo, bisa ada masalah. Diem, ngedumel, ngumpat. Aduh, pengen ini ya ngomong sendiri, lebih kesel ke dalam hati sendiri. Iya enggak? Iya. Tapi kalau punya komunikasi yang baik gimana coba? Memberikan solusi. Setidaknya, ya bagus. Setidaknya ngajak ngomong nggak ke Iya. orang yang, ya kan? Iya. Memberikan solusi kadang. Iya. Kamu punya masalah apa? Kamu punya masalah sama saya? Enggak. Kalau saya punya salah, oke, apa salah saya? Ada titik terang yang lebih cepat. Iya. Ya. Jadi orang-orang yang punya komunikasi yang baik, ibu rumah tangga, notabene ibu rumah tangga punya komunikasi yang baik, kemampuan komunikasinya baik, dia cenderung memang akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan anak, dengan suami, atau suami dengan istri, istri dengan anak gitu ya, dalam keluarga itu lebih cepat. Kenapa? Karena ada yang dikomunikasikan. Gitu. Di satu lembaga atau organisasi juga begitu. Senang nggak punya atasan yang kalau ngasih perintah tuh ya sudah, kamu kerjakan dengan ayo Dian
sini deh, saya punya persoalan atau saya punya tugas yang harus kamu selesaikan A, B, C, D. Kira-kira kamu bisa kerjakan dalam jangka waktu 1 hari bagaimana? Enak yang mana? Itu. Jadi enak kan kalau punya atasan yang merintah tidak dengan kata-kata perintah. Oke, itu ya. Jadi itu dia. Yang pertama biasanya memiliki kesempatan yang lebih luas. Kemudian permasalahannya itu cepat gitu. Nah, itu sih. Jadi kalau saya ngelihat jadilah berbeda itu karena itu gitu. Kenapa tadi Mbak Rusmi, mungkin Mbak Nihal atau yang lain itu ya, tanpa sadar ditunjuk gitu. Karena kalian menonjol sebenarnya mungkin saja. Saya dulu waktu SD, tiap upacara saya jadi pemimpin upacara. Saya pernah tuh gitu ya. Saya pernah bertanya sama guru saya, kenapa kok saya terus gitu. Dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD itu hampir saya jadi sampai akhirnya di SMA saya pun masuk Paskib gitu ya. Paskib dan Pramuka dan selalu jadi pemimpin pasukan. Berarti udah bakat dari kecil ya Mbak Dian? Enggak, Mbak. Saya bukan bakat ingin tampil. Saya itu badan saya bongsor, Mbak. Pertama badan saya bongsor. Kedua gitu ya. Bongsor itu artinya apa sih? Tinggi. Gede Ya, tinggi. tinggi. Ya. Kalau Ya. gedenya enggak, saya tinggi memang. Saya kelas 3 SMP sudah mencapai 168 cm. Jadi saya memang tinggi gitu ya dibanding yang lain. Jadi kalau jadi pemimpin upacara kan pasti kelihatan tuh. Iya kan? Kalau ngomong sih nggak yang gimana-gimana, cuman memang suara saya kenceng gitu. Jadi kalau siap gerak tuh kenceng gitu. Jadi semua kedengeran satu lapangan tanpa mic pun kedengeran gitu. Kalau untuk bicara di depan umum enggak. Itu. Jadi orang memilih kita itu kan karena ada sesuatu yang memang lebih gitu. Jadi bukan karena kita kurang, sebenarnya karena kita lebih. Ya nggak sadar nggak sekarang? Berarti ini ya, berarti postur tubuh mempengaruhi juga ya? Enggak, ini lagi cerita dulu. Lagi cerita dulu. Nah, korelasinya kemana gitu, hubungannya kemana? Ya, karena saya mempunyai kelebihan, ya tadi kelebihan tinggi gitu. Jadi teman-teman dipilih itu karena sebenarnya punya kelebihan, bukan karena ada kekurangan, bukan. Contoh nih ya, dalam satu komunitas bisa mau bikin acara ya, semacam seminar, kemudian kita dipilih jadi moderator. Kira-kira karena apa kita dipilih jadi moderator? Karena mampu. Nah, iya. Setidaknya kan dianggap kita berani di depan umum kan ngomong. Iya. Lah yang nggak mungkin. Kalau kita nggak punya keberanian asal milih kan orang. Ayo. Jadi ini juga kan jadi challenge juga buat dianya. Waduh, ini bisa nggak ya kan gitu. Artinya kalau kita sudah dipilih dianggap kita mampu. Iya. Saya Mbak Ade ya, yang di sini yang Mbak Ade, kemudian Mbak Silvi. Kalau kali ini saya tidak melibatkan mungkin ya alumni, karena memang ini starting hari pertama saya bikin ngobras di tahun 2023. Dan ini pun termasuk dadakan, tidak menghubungi secara langsung alumni-alumni. Biasanya saya melibatkan mereka-mereka gitu ya, teman-teman alumni. Nah, pada saat saya memilih mana nih yang mau jadi moderator, mana nih yang mau jadi host, saya pasti punya anggapan mereka sudah mampu dong. Iya. Gitu. Sama seperti teman-teman semua. Pada saat dipilih, artinya percaya dan yakin dulu bahwa saya mampu. Mau ada senior kek, mau ada presiden kek, yang jelas saya dipilih karena saya mampu.
Nah, sekarang udah dikasih kesempatan, sudah dipilih, pilihannya apa? Tunjukkan saya bisa, atau tunjukkan saya Menerima. tidak percaya diri? Ayo. Tunjukkan kemampuan. Ya Mbak Sri ya. Jadi besok nggak gugup lagi ya Mbak Sri. Gitu. Jadi kalau udah ditunjuk, ya udah dipercaya, tinggal pilihannya ya itu tadi gitu. Mau menunjukkannya ada dua, menunjukkan kegugupan atau tidak percaya diri, atau menunjukkan saya mampu. Oke. Oke. By the way, ini saya mau kasih tahu ya. Jadi saya tahun 2023 banyak program. Jadi teman-teman mungkin nanti di kelas public speaking Coach Dian itu akan saya infokan. Termasuk tadi saya infokan juga ke Mbak Ade, Mbak Silvi. Jadi memang karena kemarin ke pending beberapa gitu ya, keputusannya saya diskusi dengan Pak Rizkinya. Kemudian hasil diskusi itu adalah untuk Padang kita akan untuk Padang ya, untuk Padang Sumatera Barat atau Sumatera itu setelah Lebaran. Gitu, setelah Lebaran. Kenapa? Karena kan ini kan puasa maju ya, gitu. Puasa maju. Jadi untuk preparation-nya untuk keluar Jawa ini harus matang gitu. Jadi memang keputusannya untuk Jawa dulu, Jawa dan Bali sebelum Lebaran gitu. Jadi teman-teman saya ada program itu ada dua secara keseluruhan, online dan offline. Nah, yang terdekat ini juga akhirnya bikin seminar lagi public speaking di Surabaya. Karena permintaan gitu ya, karena permintaan. Jadi ada seminar, ada workshop juga. Kemudian ada workshop itu juga ada dua, ada tiga malah. Ada yang kids, teens, dan mastery. Gitu. Jadi memang ini dibagi lagi. Kemudian juga ada workshop yang online. Workshop yang online ini, kenapa workshop online? Fokusnya pada teman-teman yang mau belajar jadi pembicara di online. Karena tadi ya, panggungnya beda, jadinya juga cara secara teknisnya juga berbeda. Sedikit, tapi secara konsepnya sama. Jadi ini ya teman-teman, mungkin nanti kalau teman-teman ikut di kelas Public Speaking Coach Dian, itu ada info-info yang akan disampaikan oleh admin. Nah, teman-teman, kenapa sih mungkin ada pertanyaan begini? Kenapa sih Coach Dian tidak jarang sekali memberikan copywriting di grup atau di channel Telegram Public Speaking Coach Dian, kelas Public Speaking Coach Dian? Tentunya sebenarnya begini. Keinginan saya adalah teman-teman belajar ngomong. Ya, belajar bicara, belajar menjadi pembicara atau belajar berkomunikasi yang baik. Artinya apa? Artinya belajarnya bukan sekedar menulis atau saya memberikan materi berbentuk tulisan. Jadi belajar caranya Coach Dian adalah seperti ini, interaksi. Nah, salah satunya adalah sampai sekarang saya sebenarnya berharap, misal teman-teman memiliki kesempatan untuk tadi ya menjadi MC atau menjadi pembina atau apapun itu yang berbicara di depan umum atau berbicara di depan orang, kirim ke saya atau kirim di grup gitu ya, bisa bentuknya video, nanti kita bahas. Itu apa-apa saja nih yang menjadi harus ada koreksi-koreksinya. Kira-kira seperti ini. Nah, sampai sekarang ada beberapa juga di alumni itu mengirimkan gitu ya, progresnya jadi ada. Nah, ini harapannya saya. Jadi proses belajar di kelas Public Speaking Coach Dian itu tidak serta-merta harus saya mengirimkan copywriting yang teman-teman mungkin bisa belajar atau ambil dari buku-buku public speaking. Atau bisa belajar dari YouTube. Jadi kalau belajar sama saya memang lebih pada interaksinya. Bagaimana keputusan teman-teman untuk belajar bicara. Iya. Ya. Jadi kesempatan ngobras ini, nah saya juga ada pemikiran ke depannya mungkin ngobras ini bisa jadi kalau memang nanti berjalan dengan
lancar gitu tahun 2023 mungkin saja bukan hanya Dian Rizky yang akan memberikan materi atau isi ngobras gitu ya, tetapi teman-teman alumni, karena rencana saya seminggu akan saya bikin 2 kali. Dalam proses belajar itu teman-teman terus berlatih ya, jadi memang kesempatan belajarnya itu di ngobras gitu ya, di hal-hal seperti ini. Tidak berharap bahwa belajarnya itu seperti copywriting, tidak. Jadi ini harus dipahami dulu ya teman-teman ya. Jadi beda memang caranya Coach Dian. Jadi memang lebih banyak praktek, lebih banyak berinteraksi. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Gitu ya Mbak Sri ya. Jadi belajar di saya seperti itu. Jadi memang kenapa sih gitu ya? Kok jarang sekali bikin copywriting? Iya. Gitu. Karena memang proses belajarnya memang lewat video. Kalau itu maksimal paling minim itu video. Gitu ya, teman-teman mengirim ke saya juga memberikan video, tetapi selebihnya adalah memang belajar praktek. Oke. Hey. Ada pertanyaan nggak? Ih, nggak ada pertanyaan, ceritalah. Nih, kita sampai masih 14 menit lagi, habis itu kita sudahi. Ayo. Ayo, ada yang mau cerita nggak? Mau cerita apa ya? Nah, itu dia tuh. Mau cerita apa ya? Nah. Tadi kan saya ada. Ayo, Mbak Nihal. Mau cerita apa, Mbak Nihal? Ayo. Sekarang kan kita sesama belajar public speaking ya. Mbak Nihal kan jadi TikToker tuh. Nah, bisa nggak salah satunya coba cara menyapa aja? Saya mau lihat. Saya belum pernah live, Mbak. Ya walaupun nggak live, cara nyapa kan gini. Kita buka itu kan pasti nyapa nggak sih? Hai teman-teman, hai guys, gitu kan? Masa langsung ngomong, saya ada di sini nih, kan enggak. Saya perhatikan YouTuber terus pasti, hai, gitu kan? Atau selamat siang, misal reportase ya, kali ini saya ada di mana, gitu kan? Kali ini saya ada di rumah saya, di lantai 3, kebetulan rumah saya ada di Kota Malang, kan gitu. Masa langsung ngomong? Video di TikTok itu kan durasinya pendek, jadi itu beda sama YouTube. Kalau di TikTok itu lebih ke langsung sasarannya aja gitu. Iya, coba saya mau tahu, coba kayak apa? Nggak, Ayo. lagi review tour, coba gitu. Ya, coba. Langsung review aja. Iya. Kok jadi belum ngeluarin voice. Saya belum pernah ngeluarin voice. Masih bikinnya itu pakai template kayak gitu, masih pakai Canva, gitu, belum bisa. Voice juga belum, ngeluarin muka juga masih malu. Putuskan nggak malu dulu. Putuskan berani. Karena begini, sama tadi seperti saya analogikan seorang pemain sepak bola. Tidak akan tahu rasanya nendang bola kalau dia tidak nendang bola. Iya enggak? Mau jadi TikToker atau mau live TikTok, tidak akan tahu rasanya kalau tidak melakukan. Seorang trainer tidak akan tahu rasanya menjadi seorang trainer kalau tidak memutuskan untuk menjadi trainer. Maksud saya sampai ya? Sekarang gini, mau live TikTok, ya kan? Mau, tapi putuskan dulu tidak malu. Kenapa begitu? Kalau tidak dimulai, dari mana kita akan tahu kesalahan kita atau kekurangan kita? Kembali, public speaking itu skill, bukan knowledge. Ya, bukan sekedar knowledge, tapi skill. Kalau tidak dimulai, tidak dicoba, tidak akan tahu rasanya dan tidak akan tahu apa yang harus dikoreksi. Oke? Jadi putuskan dulu. Oke, mulai besok saya mulai ngupload pakai voice. Oke, mulai besok saya ngerekam, lihat wajah saya. Kirim ke Mbak Dian. Mbak Dian apa yang belum? Apa yang kurang? Japri ya Mbak Dian ya?
Boleh kalau mau ya di grup, kalau enggak ya japri di tele. Cuma kalau video lebih baik di tele ya, karena tele kapasitasnya lebih besar dibandingkan ke WA. Gitu. Ya. Jadi teman-teman apapun itu gitu ya, kalau bicara tentang public speaking, putuskan dulu. Putuskan dulu untuk melangkah. Kalau enggak akan tahu rasanya, enggak akan tahu apa yang harus dikoreksi. Iya. Semangat Mbak Dihal. Tuh, ada yang semangatin Mbak Nihal. Nunggu apa karya TikToknya apa gitu. Gitu. Basri juga. Nah, kita luar biasa loh hari ini dari mana-mana loh. Saya sempat kaget juga ya. Saya pikir ada di mana gitu ya. Karena kalau di Padang oke lah, Padang, Jambi, Pekanbaru sudah oke lah ya. Gitu. Apalagi Surabaya, kemudian dari mana gitu kan? Dari yang Jawa Timur. Tapi kalau yang ini kan memang mungkin karena baru ya saya juga ya, dan saya karena orangnya tidak banyak, jadi saya sapa semua. Saya baru tahu gitu dari jauh-jauh. Dari Banjarmasin, Masya Allah. Saya waktu itu hampir ke Banjarmasin tuh. Ke Pending. Doakan ya, nanti saya bisa ke Banjarmasin, amin. Saya bikin workshop deh. Sama-sama aja kita ke sana Mbak Dian. Oh iya, kemarin itu jadi ada di Bogor itu ada orang tua wali santri gitu, ngundang saya untuk parenting gitu. Cuman memang kasusnya itu di sana itu ternyata hasil ke saya, ini cerita sedikit ya, banyak kasus narkoba gitu di sana. Banyak kasus narkoba. Saya sendiri kalau datanya saya nggak pegang ya, belum pegang. Itu sih. Mudah-mudahan lah nanti kalau jadi kita bisa silaturahmi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita udahi? Mbak Dian, sampai jam 9:30 ya, saya nanti mau keluar. Iya, memang. Ini sampai 7:30 nih. Oh iya. Harusnya tadi kan kalau mulainya tank 7:30, rencana saya sampai jam 9. Karena tadi mundur jam 8, jadi jam 9:30. Tapi kalau memang mau disudahi, ayo monggo disudahi. Ya, saya mau keluar. Minta maaf ya Mbak Dian ya, keluar. Enggak apa-apa, monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain ada pertanyaan? Enggak ya? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri ya. Saya simpulkan dulu. Saya rangkum dulu pertemuan Ngobras pada malam hari ini. Yang pertama, ya apa yang harus dilakukan gitu ya kalau kita tidak percaya diri atau gugup, atau ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadi speaker yang baik. Yang pertama adalah niat, mindset yang benar, kemudian niat dan tekad. Nah, kemudian tidak semua, kenapa harus mindset? Karena harus diperbaiki. Di sini titik tolaknya, bahwa pada saat kita menganggap diri kita tidak mampu, selanjutnya kita akan tidak mampu. Nah, kemudian bahwa public speaking itu adalah bicara tentang skill, bukan bicara tentang wawasan. Artinya apa? Kalau bicara skill, kita perlu proses latihan. Perlu proses dilatih dan berlatih. Jadi bukan sekedar hanya mengetahui saja. Ya, jadi putuskan untuk berani atau mengambil keputusan untuk berani berbicara. Ya, oke, di situ saja kesimpulan saya pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan harapannya tidak berhenti di hari ini saja belajarnya. Next kita akan ketemu lagi di minggu depan, di insya Allah di waktu dan hari yang sama gitu ya, harinya sama, Jumat dan malam. Nah, nanti kita akan belajar dengan topik yang berbeda tentunya. Dan harapannya lagi, yang kedua, teman-teman berprogres, artinya ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nanti akan bahas. Dan selain itu juga, selain di Ngobras, teman-teman juga bisa sampaikan di
channel Telegram kelas Public Speaking Coach Dian Rizky. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih dan semoga tidurnya nyenyak, membawa kebermanfaatan dari ilmu malam hari ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu kembali. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Dian. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, Mbak Ade. Nanti saya japri ya. Saya tutup ya. Ya, Mbak.